Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Langsung saja, nama saya Bima Silam Musa, MPIA 2, NIM 2020 153 1301. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membuat sebuah sejarah atau dari tugas filsafat yang mana dosen pengampu saya Bapak Amiruddin SPDI MPD, yakni judulnya yaitu materialisme versus idealisme. Langsung saja, materialisme versus idealisme. Ada aliran filsafat manusia, diantaranya idealisme, materialisme, vitalisme, eksistensialisme, dan banyak lagi aliran-aliran lain. Namun aliran yang paling tua dan besar adalah aliran materialisme dan idealisme. Kita akan menggali konsep serta perbedaan di antara kedua aliran tersebut. Berikut ini merupakan penjelasan dari aliran materialisme dan idealisme. Materialisme merupakan paham filsafat yang meyakini bahwa esensi kenyataan, termasuk esensi manusia, bersifat material atau fisik. Jadi ciri utama dari kenyataan fisik atau material adalah bahwa ia menempati ruang dan waktu, memiliki kebebasan atau res extensa, dan bersifat objektif. Karena menempati ruang dan waktu yang serta bersifat objektif, maka ia bisa diukur, dikuantifikasi atau dihitung, ya, diobservasi, digali. Alam spiritual atau jiwa tidak menempati ruang, tidak bisa disebut esensi kenyataan, dan oleh karena itu ditolak keberadaannya. Kalau ada peristiwa atau gejala yang masih belum diketahui atau belum bisa dipecahkan oleh manusia, maka hal itu bukan berarti ada kekuatan yang bersifat spiritual di belakang peristiwa tersebut, melainkan karena pengetahuan dan akal kita saja yang belum dapat memahaminya. Bagi aliran materialisme, semua penjelasan harus didasarkan pada data-data yang bersifat inderawi. Jenis lain dari materialisme adalah naturalisme, natural atau kealaman, ya. Disebut naturalisme karena istilah materi diganti dengan istilah alam, natur, atau organisme. Materialisme atau naturalisme percaya bahwa setiap gejala, setiap gerak bisa dijelaskan menurut hukum kausitas, hukum sebab akibat, atau hukum stimulus respons. Gejala yang kita amati tidak bergerak dengan sendirinya, melainkan karena adanya sebab eksternal yang mendahului atau menggerakkannya. Karena sangat percaya pada hukum kausitas, maka kaum materialis pada umumnya sangat deterministik. Mereka tidak mengakui adanya kebebasan atau independensi manusia. Seorang materialis sangat yakin bahwa tidak ada gerak atau perilaku yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Gerak selalu bersifat mekanis, digerakkan oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya atau eksternal. Ilmu-ilmu alam seperti fisika, biologi, kimia, kedokteran adalah suatu bentuk dari materialisme atau naturalisme. Jika berasumsi bahan esensi dalam alam semesta, termasuk manusia dan objek kajian ilmu lain, semuanya bersifat material, sehingga bisa dijelaskan secara kausal atau dan mekanis. Akan tetapi ilmu-ilmu tentang manusia seperti psikologi dan fisiologi pun adalah materialisme. Jika memiliki asumsi bahwa objek kajiannya yakni perilaku manusia dalam negeri yang menempati ruang dan waktu, bisa diukur dan dikuantifikasi dan bergerak atau berperilaku secara kasual. Materialisme dalam melihat manusia hanya melihat apa yang tampak saja, yaitu materialnya, yaitu jasmaninya, ya. Materialisme tidak memperdulikan hal lain selain material, seperti kecerdasan jiwa dan lain-lainnya. Ia beranggapan bahwa material Allah yang mempengaruhi kecerdasan jiwa dan Allah lain-lain. Rohani atau spiritual juga tidak menjadi pokok bahasan dalam materialisme. Selain itu, materialisme juga beranggapan bahwa adanya dunia dan manusia karena adanya sebab akibat, sehingga mereka tidak mengakui adanya Tuhan yang intervensi. Yang kedua ada idealisme. Apakah itu, ya? Yakni kebalikan dari materialisme. Aliran ini kenyataan jadi adalah bersifat spiritual. Oleh sebab itu, aliran ini sering disebut juga spiritualisme atau non fisik. Para idealis, non fisik berarti tidak terlihat. Para idealis
percaya bahwa ada kekuatan atau kenyataan spiritual di belakang setiap penampakan atau kejadian. Esensi dari kenyataan spiritual ini adalah berpikir res cogitans, karena kekuatan atau kenyataan spiritual tidak bisa diukur atau dijelaskan berdasarkan pada pengamatan empiris. Maka kita hanya bisa menggunakan metafor-metafor sederhana manusia. Misalnya, kekuatan spiritual dianggap bersifat rasional, berkehendak, berperasaan, kreatif, dan lain-lain, dan masih banyak lagi ya. Itu tadi penjelasan sedikit tentang materialisme dan idealisme. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya masih banget membutuhkan bimbingan dari dosen pengampu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.